Samsung baru aja keluarin sebuah varian S24 baru, yaitu Galaxy S24 FE. Kelihatannya S24 FE ini adalah hadiah akhir tahun untuk fansnya Samsung ya, yang mungkin pengen banget pakai S series tapi maunya yang harganya lebih hemat. Nah, mari kita lihat, layak gak HP ini menyandang nama S series? Pertama mungkin saya ngomongin harga dulu karena ini penting dan justru daya tarik utama dari HP ini ya. S24 FE ini kan kurang lebih harganya 10 juta, harusnya yang 256GB itu 11 juta. Saya PO kemarin di harga 8,5 juta sih yang 256. Nah yang saya lihat sekarang ternyata harganya masih 10 juta nih buat yang 256 ya. Karena masih ada promo double storage, feeling saya nih ya, sepertinya Samsung bakal nge-push terus yang varian 256GB ini. Bisa jadi yang 128 nggak dikeluarin atau stoknya bakal sangat terbatas nanti ya. Oke, kalau anggap HP ini 11 juta yang 256 ya, sebetulnya memang beda tipis doang sama S24 varian basic, cuman beda 3 juta. Tapi memang sebetulnya S24 FE ini lebih cocok kalau di-compare dengan S24 Plus yang harga resminya bisa beda 6-7 juta. Alasannya karena di ukuran yang kali ini tuh sangat mirip. Seingat saya varian FE yang kemarin-kemarin itu ukurannya ada di tengah-tengah antara S yang compact sama S yang Plus. Kali ini beneran mirip sama S24 Plus, malah lebih gede dikit ya. Nah dari perspektif ini memang hemat jauh ya. Oke, harga dipangkas, pasti ada fitur yang dipangkas juga dong. Nah, di review kali ini kita sekalian lihat sektor mana yang rasanya masih flagship dan mana yang kena pangkas. Memang dari desain, S24 FE ini perpaduan antara Galaxy A55 dengan S24. Bodi belakangnya memang pakai kaca, tapi finishingnya glossy, jadi lebih mirip A55. Karena yang di S24 itu finishingnya halus ya, kayak IG Matte, nggak gampang kotor juga. Kaca belakang dan depan S24 FE ini pakai Gorilla Glass Victus Plus, ini juga sama kayak A55. Untuk desain kamera mah, di semua lini Galaxy sebetulnya mirip-mirip. Paling kalau diperhatikan lebih detail, ketebalannya agak beda sama S24 non-FE. Di S24 atau S24 Plus itu BAM kameranya masih lebih tipis ya. Kalau di S24 FE ini agak tebel, mirip juga sama A55. Dari tadi saya jelasin lebih mirip ke A55 semua ya. S24-nya mana nih? Nah, ini ada di frame sampingnya. Pastinya pakai aluminium yang harusnya sama kayak S24. Finishingnya juga sama persis, agak doff. Dan gak ada aksen brass kayak di A55. Terus S24 FE ini cukup nyaman kalau digenggam ya. Jadi walau flat tapi nggak tajam kayak di A55. Ini mirip S24 dan dia nggak ada key island yang jadi karakter Galaxy A series. Untuk desain kan memang masalah selera ya. Paling yang bisa saya bilang dipangkas itu dari kaca pelindungnya yang pakai Victus Plus aja kayak di A55. Sama di bagian depannya nih. Kalau S24 itu punya bezel yang sangat tipis dan simetris, di S24 FE ini bezelnya terbilang tebal, mirip sama A55. Panel layar S24 FE ini pakai Dynamic AMOLED 2X. Kualitas panel layarnya itu kelihatan bagus banget ya, warnanya mirip banget sama S24, dan dia bisa pilih tingkat vividness juga kayak di S24. Bisa pilih yang lebih netral atau vivid, tergantung selera kita aja. Dia support HDR10+ dan pastinya ada Vision Booster juga. Nah paling ada beberapa perbedaan kalau saya lihat ya, kayak resolusi, ini Full HD Plus kayak S24 biasa. Bukan QHD kayak S24 Plus atau Ultra ya. Terus brightness-nya dari speknya sih nggak setinggi S24, tapi masih lebih tinggi dari A55 ataupun S23. Dan yang pasti upgrade dibandingkan S23 FE kemarin. Pas saya tes, layarnya masih cerah sih. Bahkan kalau di dalam ruangan, kondisi teduh ya. Kecerahannya masih mirip sama S24. Paling kalau udah di kondisi terik aja baru kalah. Tapi itu pun bedanya nggak kerasa jauh-jauh amat kok. Menurut saya masih termasuk bagus lah layarnya. Terus refresh rate layarnya memang udah 120Hz jadi sangat smooth dan dia adaptif, tapi belum LTPO kayak S24 ya. Jadi dia adaptifnya cuma di 60 dan 120Hz saja. Kalau di S24 kan kalau lagi diem bisa lebih rendah lagi, bisa ke 24Hz ya. Itu bisa lebih hemat daya juga. Sama HP ini tuh nggak punya fitur adaptif color tone kayak di S24. Ini tuh kayak True Tone kalau di iPhone ya. Fingerprint S24 FE pakai yang under display juga. Tapi pas saya cek ternyata dia pakai optical ya. Kalau di S24 itu kan pakai ultrasonic yang lebih aman. Jadi sektor ini yang dipangkas adalah bezel, kaca pelindung, fingerprint, dan panel layar tapi sedikit doang kalau panel ya. Saya merasa layarnya masih bagus sih. Percayalah sama layarnya Samsung ya. Kebagian hardware, kali ini S24 FE pakai chipset yang mirip kayak S24 yaitu Exynos 2400E. Masih generasi yang sama ya, nggak kayak S23 FE kemarin yang pakai generasi setahun sebelumnya. Nah, Exynos 2400E ini, walau ada kata E atau efisiennya, tapi di atas kertas itu cuma beda clock speed ya. Dan itu pun super tipis bedanya. Saya sampai nggak paham ngapain diturunin kalau cuma beda tipis kayak gini ya.
Pas saya tes benchmark, malah kelihatannya sedikit lebih tinggi dibandingkan S24 biasa. Terus performanya itu kerasa enak banget. Experience-nya itu sangat mirip dengan pakai S24 yang flagship-nya. Enak dan mulus banget sih. Kami di sini selama pakai S24 dan S24 Plus, puas banget sama Exynos kali ini ya. Ini upgrade yang signifikan dibanding Exynos 2200 di S23 FE kemarin. Lebih efisien dan lebih adem juga dibanding yang dulu ya. Buat gaming juga, performanya beneran flagship. Memang masih perlu tunggu untuk sedikit dioptimalisasiin lagi. Tapi ini udah kerasa level flagshipnya. Misalnya Mobile Legends nih, settingan ultra-ultranya udah dibuka. Walau saat ini performanya belum stabil di atas 100 FPS ya, masih agak fluktuatif. Performa kayak gini tuh sebetulnya mirip pas S24 awal keluar, tapi nggak lama sih udah kerasa optimal dan lebih stabil ya. Feeling saya di HP ini juga bakalan gitu, tunggu aja. Kayak PUBG juga, di frame rate extreme udah kebuka di settingan grafis tinggi, termasuk di HDR-nya. Terus di smooth, ada pilihan Extreme Plus atau 90 FPS. Harusnya HP ini juga bisa hingga 120 FPS sih. Jadi saya yakin ini tinggal tunggu update juga, buat buka 120 FPS ya, sama kasih performa yang lebih stabil lagi. Oh ya, pas main game itu saya juga ngerasa responsitivitas layarnya enak juga ya, mirip sama S24 lah. Enak banget dan responsif. Main Wuthering Waves di grafis advance masih lumayan enak. Pas battle sih masih bisa dapetin 40-an hingga 55-an FPS. Memang masih fluktuatif, tapi game ini memang berat ya. Nanti di video lainnya saya bakal bandingin sama S23 dan S24 juga deh. Terus karena bodi HP ini besar, nggak sekecil S24 biasa, jadinya kalau gaming berat itu panasnya itu nggak sampai panas yang ekstrim gitu. Masih panas wajar lah. Ya mirip-mirip S24 Plus. Terus katanya memang cooling system di HP ini besar ya, jadi bantu bikin adem juga. Untungnya punya bodi yang besar juga dapat baterai yang lumayan besar, 4700 mAh. Ya, sebetulnya agak nanggung sih ya, kenapa nggak disamain sama S24 Plus. Dan sekali lagi dari pengalaman kami sih, Exynos 2400 ini ternyata nggak boros kayak Exynos yang dulu-dulu. Masih efisien walau bukan yang paling efisien ya. Tapi HP ini tuh support super fast charging 25 watt aja, kayak S24 biasa. Kalau di S24 Plus kan supportnya 45 watt. Ini yang kena pangkas, tapi masih support 15 watt wireless charging ya. HP ini pastinya ada NFC, terus ada dual speaker dengan Dolby Atmos juga yang kualitasnya masih bagus. Saya sih merasa masih mirip sama S24. Terus yang spesial dari HP ini tuh dia punya fitur Galaxy AI kayak di seri flagship Samsung lainnya. One UI-nya juga udah pakai yang paling baru, termasuk dapat fitur-fitur Galaxy AI terbaru kayak di Z Fold 6 series ya. Jadi fiturnya sama sekali nggak ada yang dipangkas nih, kayak sekarang ada fitur Sketch to Image, jadi bisa tambahin objek di foto atau gambar apapun lewat Sketch aja. Fitur favorit kami seperti chat assist ataupun call assist yang beneran kepake buat kerja juga tentunya ada. Jadi di WA bisa pakai chat translation dan udah ada bahasa Indonesia. Terus bisa ketik ngasal dan kita bisa minta AI-nya buat ubah style penulisan yang lebih formal ataupun informal lewat style writing. Dan yang baru itu kita bisa minta AI-nya buat bikin tulisan dengan perintah singkat aja lewat AI Composer ya. Ya tinggal nyuruh-nyuruh aja kayak ada asisten pribadi. Pokoknya enak banget lah, Galaxy AI ini juga bukan gimmick-gimmickan doang menurut saya. RAM HP ini 8GB doang, nggak ada yang varian 12GB, tapi masih kerasa baik ya buat nge-handle Galaxy AI-nya. Oh ya tentunya HP ini nggak ada slot microSD, jadi dual SIM only dan support eSIM pastinya. Terus untuk update harusnya sih HP ini dapat 7 tahun OS plus security ya, kayak S24 non-FE juga. Jangan lupa Samsung ada kasih Knox Vault juga di HP ini, jadi punya chip security khusus yang bakal bikin HP ini lebih aman. Ke sektor kamera, S24 FE pakai setup triple kamera di belakang. Ada kamera ultrawide 12 megapiksel, ada kamera utama 50 megapiksel, dan kamera tele beresolusi 8 megapiksel. Jadi secara setup lengkap dan lumayan mirip sama S24 ya. Nah, gimana dengan hasilnya? Untuk kamera ultrawide-nya sih pas di kondisi terang, hasilnya di atas ekspektasi saya. Di mata saya bagus ya, nggak nyangka bisa sebagus ini. Karena setahu saya walau resolusinya 12 megapiksel, tapi sensor ultrawide-nya ini lebih kecil dari yang S24 non-FE. Setahu saya dia pakai sensor yang speknya mirip kayak di A55 ultrawide-nya. Mungkin karena processing-nya di sini lebih bagus kali ya. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Dynamic range pas foto backlight juga lebar. Tapi pas masuk ke kondisi low light, pas foto tanpa night mode, baru kelihatan tuh hasilnya noisy banget dan detailnya banyak yang pecah ya. Tapi pas nyalain night mode, langsung improve jauh sih, jadi bagus. Sebetulnya di kondisi ini kita pasti foto pakai night mode. Biasa auto night mode-nya juga nyala. Ini saya matiin buat keperluan review doang, jadi biar tahu aja gitu ya. Nah, kalau kamera utamanya, hasilnya bagus banget buat di kelasnya lah. Karakternya sangat mirip dengan S24. Kontrasnya cukup tinggi, warnanya termasuk vivid tapi nggak berlebihan gitu ya.
agak lebih netral dari S-series yang dulu-dulu. Pas saya bandingin sama S24 sih, kelihatan 11-12 hasilnya. Kayak pinang dibelah dua lah. Sangat mirip ya. Natural bokehnya creamy banget. Dynamic range pas foto backlight juga lebar. Detail dan ketajaman juga bagus banget ya, termasuk pas foto-foto zoom. Dari 3 kali sampai 6 kali zoomnya pas saya tes masih bagus. Terus di atas 6 kali zoom sampai 10 kali zoomnya juga masih sangat-sangat lumayan ya. Walau mungkin detail belum sebagus yang di S24 non-FE, tapi buat saya ini masih sangat lumayan. Paling di atas 10 kali zoom baru mulai kelihatan agak pecah ya. Tapi masih oke, masih usable, masih bisa dipakai. Ini juga di atas ekspektasi saya sih. Kirain lensa telenya bakalan kurang bagus gitu. Mungkin faktor dari processingnya yang makin bagus sih sekarang ya. Tentunya ada mode portrait, di sini pilihannya ada 1 kali, 2 kali, dan 3 kali zoom, sama persis kayak di S24. 2 kali zoomnya walau digital tapi bagus ya, masih tergolong tajam dan bisa kasih perspektif lensa 2 kali, bukan cuma nge-crop doang. Terus pas foto low light, untuk kamera utamanya juga bagus, tanpa saya nyalain night mode-nya, udah jauh lebih bagus dari kamera ultrawide tadi ya. Detail dan tajam, noise-nya juga minim. Kalau pakai night mode bisa tambah lebih bagus lagi. Ini beneran kelas flagship lah, nggak ada yang dipangkas dari kamera utamanya. Kamera selfie-nya beresolusi 10 megapiksel. Resolusinya sedikit lebih kecil dari S24. Tapi hasilnya sih bagus-bagus aja ya. Terus ada mode portrait juga, paling di sini nggak ada autofocus aja kayak di S24. Untuk perekaman video, kamera ultrawide-nya bisa rekam hingga UHD 30 fps, kalau mau rekam 60 fps bisa di Full HD. Nah, ini ada sedikit pemangkasan. Kalau di S24 biasa itu yang non-FE, di UHD bisa hingga 60 fps. Tapi kualitas videonya di kondisi terang sih di mata saya bagus ya. Pas saya bandingin sama S24 pun, kualitasnya bisa dibilang mirip. Nggak sama persis, tapi mirip. Di kondisi low light memang kelihatan agak noisy dan agak soft, tapi ini masih termasuk lumayan lah. Dan masih sedikit lebih oke dibanding hasil dari A55 sih. Mungkin karena kebantu sama processingnya ya. Kalau kamera utamanya bisa rekam hingga 8K 30 fps, di 4K atau UHD bisa hingga 60 fps. Nah ini sama persis kayak di S24, nggak ada yang dipangkas. Kualitas videonya pun bagus dan mirip banget sama S24 ya, detail dan tajam, terus kontrasnya juga cukup tinggi. Warnanya vivid tapi nggak berlebihan. Karakternya sekarang lebih kalem dibandingkan yang dulu-dulu ya. Dynamic range pas rekam backlight masih lebar, kelihatan ada processing HDR-nya juga. Ini sekelas S-series, beda lah sama A-series. Pas di kondisi low light pun masih bagus hitungannya, masih detail dan tajam, walau udah muncul noise tapi masih dalam batas yang wajar banget. Yang agak nggak saya sangka juga, kamera telenya walau resolusinya cuma 8 megapiksel, tapi bisa rekam hingga UHD atau 4K ya. Jadi hasilnya bisa tajam dan bagus, walau memang dia cuma bisa di 30 fps, termasuk di Full HD-nya. Kalau kita set ke 60 fps, dia bakal pakai kamera utamanya, atau digital zoom bukan optikal. Oh ya, dia juga ada mode video portrait, dan kita bisa pilih antara 1 kali, 2 kali, dan 3 kali zoom. Tapi 3 kali zoomnya ternyata ini digital ya, dia bukan pakai lensa telenya. Ada video stabilisasi juga, hasilnya bagus, enak banget dipakai buat rekam sambil jalan. Dan pas saya cek sih stabilisasinya jalan di semua resolusinya, termasuk di 8K. Kalau mau yang lebih stabil, ada mode Super Steady juga ya, yang jalan di resolusi QHD atau 2K. Kamera selfie-nya bisa rekam hingga UHD 60 fps, terus ada portrait video juga. Hasilnya juga bagus-bagus aja, paling nggak ada autofocus kayak di S24. Dia ada portrait videonya juga ya, dan termasuk kamera depannya ini. Bisa di 4K juga, tapi 30 fps aja. Oke, kesimpulannya gimana? Menurut saya, kalau kalian pengen banget dapat experience flagship S-series tapi budget terbatas, S24 FE ini pilihan yang masih mantap sih. Memang ada yang dipangkas, tapi dengan harga yang cukup beda jauh dengan S24 yang plus ya, yang dipangkas itu masih not bad lah. Nggak sampai bikin deal breaker banget. Paling memang di bezel layarnya aja yang nggak kerasa flagshipnya. Selebihnya masih oke banget kok. Tapi kalau kalian memang pengen bezel yang tipis banget, terus lebih suka HP compact, lebih baik ambil S24 biasa aja sih. Atau bahkan ambil S23 yang harganya mirip sama S24 FE ini. Dan tentunya saya bakal compare S24 FE ini dengan kedua HP itu nanti.